Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami yang beranggotakan dari Putriani dengan NPM 1764009. Selanjutnya, Risma Ira Rahmawati dengan NPM 1764003 dan Afifah Maulimatun Oktavia dengan NPM 1764047 dari kelas Teknik Sipil 6A Universitas PGRI Semarang. Nah, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang geometri jalan rel sebagai tugas dari mata kuliah jalan rel. Berikut penjelasannya, disimak ya. Untuk yang pertama, akan saya jelaskan terlebih dahulu apa sih geometri jalan rel. Nah, geometri jalan rel adalah bentuk dan ukuran jalan rel baik pada arah yang memanjang ataupun arah melebar yang meliputi lebar jalan, kelandaian, tikungan horizontal dan lengkung vertikal, peninggian rel, dan pelebaran spur. Geometri jalan rel direncanakan dan dirancang agar mencapai hasil yang efektif, efisien, aman, nyaman, selamat, dan ekonomis. Untuk yang kedua akan saya jelaskan mengenai lebar spur. Lebar spur adalah lebar antara sisi dalam kepala rel pada lebar spur kereta api. Di Indonesia sendiri menggunakan lebar spur atau track yaitu 1067 mm atau 3 feet 6 inch yang tergolong pada spur sempit atau jarak terpendek rel yang satu sampai sisi dalam rel lainnya. Pada jalur lurus pun tetap sama, lebar spur 1067 mm. Nah, gambarnya diilustrasikan pada gambar yang di samping itu ya. Lebar spur dapat ditentukan berdasarkan rumus berikut, yaitu S sama dengan R ditambah 2 kali F ditambah 2 kali C, di mana S adalah lebar spur, R adalah jarak antara bagian terdalam roda, F adalah tebal flange, dan C adalah celah antara tepi dalam flange dengan kepala rel. Nah, untuk potongan lebar spur ada di bawah ini ya. Untuk lengkung horizontal, lebar spur memerlukan pelebaran yang ditentukan berdasarkan jari-jari lengkung horizontalnya. Untuk yang ketiga, akan saya jelaskan tentang lengkung horizontal. Lengkung horizontal merupakan bentuk proyeksi lurus jalan rel berangsur-angsur merubah arah alinemen secara horizontal. Apa sih alinemen horizontal? Alinemen horizontal adalah proyeksi sumbu jalan rel pada bidang horizontal yang terdiri atas lurus dan lengkungnya, sehingga dapat mempengaruhi besarnya diameter lengkung dan perbedaan tinggi rel pada bagian luar dan dalam. Yang keempat akan saya jelaskan tentang jenis-jenis lengkung yang terdapat pada lengkung horizontal. Terdiri dari lengkung lingkaran tanpa lengkung transisi, dan yang terakhir adalah lengkung S. Lengkung lingkaran yaitu dua bagian lurus yang perpanjangannya saling membentuk sudut harus dihubungkan dengan lengkung yang berbentuk lingkaran dengan atau tanpa lengkung-lengkung peralihan. Contohnya seperti gambar yang di bawah ini ya. Jadi ada dua R yang membentuk sudut, nah dihubungkan dengan lengkung lingkaran. Jari-jari minimum yang diperlukan ditinjau dari dua kondisi, yaitu kondisi yang pertama, gaya sentrifugal yang timbul diimbangi oleh gaya berat saja. Rumusnya R min sama dengan 0,08 dikalikan V kuadrat. Untuk kondisi yang kedua, yaitu gaya sentrifugal yang timbul diimbangi oleh berat dan kemampuan dukung komponen struktur jalan rel. Rumusnya R min sama dengan 0,054 dikalikan V kuadrat. Lengkung lingkaran tanpa lengkung transisi. Lengkung lingkaran tanpa lengkung transisi sama dengan tidak ada peninggian rel.
Untuk rumus persamaan peninggian minimum adalah H sama dengan 8,8 dikalikan V kuadrat per R dikurangi 53,54. Nah, jika H sama dengan 0, maka rumusnya R sama dengan 0,164 dikalikan V kuadrat. Nah, gambar dari lengkung lingkaran tanpa lengkung transisi seperti gambar yang di bawah ini. Jadi tidak ada lurusan transisinya. Lengkung transisi digunakan untuk mengurangi pengaruh perubahan gaya sentrifugal sehingga penumpang kereta merasa nyaman, tidak terganggu. Panjang lengkung transisi tergantung perubahan gaya sentrifugal tiap satuan waktu, kecepatan, dan jari-jari lengkung lingkaran. Contoh dari bentuk lengkung transisi dan lengkung lingkarannya seperti gambar di bawah ini ya. Nah, kalau ini bentuk nyata dari lengkung transisi. Jadi ada 3 bagian, yaitu bagian lurus, terus kemudian ada lurusan transisi, dan ada tikungan tajamnya. Nah, yang terakhir adalah lengkung S, yaitu 2 lengkung dari suatu lintas yang berbeda arah, lengkungnya terletak pada sambungan, membentuk lengkung dengan dibentuk huruf S. Nah, seperti gambar di sampingnya. Jadi dia membentuk huruf S dengan lurusnya itu jaraknya 20 cm. Contoh soal alinemen horizontal seperti ini bisa dipelajari dan terdapat penyelesaian dari soal alinemen horizontal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal adalah fungsi dari massa benda dan percepatan sentrifugal. Percepatan sentrifugal adalah fungsi dari kecepatan dan jari-jari lengkung. Percepatan sentrifugal memiliki rumus A sama dengan V kuadrat dibagi R. Percepatan sentrifugal yang timbul akan berpengaruh pada 1. Kenyamanan penumpang kereta api. 2. Tergesernya barang-barang di dalam kereta atau gerbong atau lokomotif. Dan yang ketiga, gaya sentrifugal yang berpengaruh pada keausan rel dan bahaya tergulingnya kereta api. Untuk mengatasi gaya sentrifugal, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan jari-jari lengkung horizontal yang cukup besar. Yang kedua, pembatasan kecepatan kereta api. Dan yang ketiga, peninggian rel sebelah luar. Percepatan sentrifugal maksimum A maksimum sama dengan 0,0478 dengan G sama dengan percepatan gravitasi meter per detik. Selanjutnya, peninggian rel. Peninggian rel akibat adanya gaya sentrifugal pada lengkung horizontal sehingga memerlukan peninggian pada bagian rel luarnya. Kategori peninggian rel di dalam perancangan lengkung horizontal sebagai berikut. Yang pertama, peninggian normal. Yang kedua, peninggian minimum. Yang ketiga, peninggian maksimum. Dan yang terakhir, menggunakan peninggi rel. Peninggian normal. Peninggian normal ditentukan berdasarkan pada kondisi komponen jalan rel tidak ikut menahan gaya sentrifugal. Pada kondisi ini, gaya sentrifugal sepenuhnya diimbangi oleh gaya berat saja.
dengan rumus H normal sama dengan 5,95 dikali V kuadrat dibagi R, dengan V sama dengan kecepatan rencana, R sama dengan jari-jari lengkung horizontal, dan H normal sama dengan peninggian normal. Selanjutnya, peninggian minimum. Peninggian minimum ditentukan berdasarkan pada kondisi gaya maksimum yang dapat ditahan oleh komponen jalan rel dan kenyamanan penumpang kereta api dengan rumus H minimum sama dengan 8,8 dikali V kuadrat dibagi R dikurangi 53,54. Peninggian maksimum. Peninggian maksimum ditentukan berdasarkan pada stabilitas kereta api pada saat berhenti di bagian lengkung horizontal dengan pembatasan kemiringan maksimum sebesar 10%. Apabila digunakan H sama dengan H maksimum sama dengan 110 mm, W sama dengan 1120 mm, dan untuk kereta atau gerbong atau lokomotif yang digunakan di Indonesia sama dengan 1700 mm, maka didapat SF sama dengan 3,35 dengan rumus SF sama dengan W kuadrat dibagi H dikali 2 dikali Y. Faktor keamanan terhadap bahaya guling pada saat berhenti di bagian lengkung horizontal dengan H maksimum sebesar 110 mm atau sekitar 3,3. Yang terakhir, penggunaan peninggian rel. Dalam pelaksanaannya, peninggian rel dilakukan dengan cara peninggian pada rel luar, bukan menurunkan rel dalam. Dan dengan demikian, peninggian rel dapat dicapai dengan cara menempatkan rel dalam tetap pada elevasinya dan rel luar ditinggikan. Hal tersebut dikarenakan pekerjaan meninggikan elevasi rel relatif lebih mudah dibandingkan dengan menurunkan elevasi rel. Penggunaan peninggian rel. Peninggian rel dicapai dan dihilangkan tidak secara mendadak, tetapi berangsur-angsur dihilangkan berdasarkan lengkung transisi. Pada keadaan lengkung horizontal tanpa lengkung transisi, peninggian rel dicapai dan dihilangkan berangsur-angsur sepanjang transisi dengan batasan panjang minimum yang pada dasarnya dapat dihitung dengan persamaan LH sama dengan 0,01 dikali persamaan panjang minimum pada lengkung horizontal lengkung transisi. PH sama dengan 0,61 dikali H dikali V, dengan PH sama dengan panjang minimum atau panjang transisi, dan H sama dengan peninggian rel pada lengkung lingkaran, dan V kecepatan rancangan. Berikut ini adalah ilustrasi peninggian rel pada jalur double track. Selanjutnya adalah peninggian rel pada jalur tunggal. Berikut ini adalah diagram peninggian rel atau diagram super elevasi. Dan yang selanjutnya adalah tabel peninggian rel di lengkung horizontal berdasarkan peninggian normal. Perlebaran sepur. Untuk seluruh kelas jalan rel, lebar sepur adalah 1067 mm. Itu termasuk jalan rel sempit, yang merupakan jarak terkecil antara kedua sisi kepala rel, diukur pada daerah 0 sampai 14 mm di bawah permukaan teratas kepala rel. Berikut adalah tabelnya. Perlebaran sepur dilakukan agar roda kendaraan rel dapat
melewati lengkung tanpa mengalami hambatan. Perlebaran sepur dicapai dengan menggeser rel dalam ke arah dalam. Berikut adalah tabel perlebaran sepur dan jari-jari tikungan. Perlebaran sepur maksimum yang diizinkan adalah 20 mm. Perlebaran sepur dicapai dan dihilangkan secara berangsur sepanjang lengkung peralihan. Berikutnya, kelandaian. Berdasarkan pada kelandaian, dari sumbu jalan rel dapat dibedakan 4 kelompok. Berikut tabel kelompok lintas jalan rel dan kelandaiannya. Kelandaian dibedakan 2 jenis, yaitu landai penentu dan landai curam. Landai penentu adalah suatu kelandaian atau pendakian yang terbesar yang ada pada satu lintas lurus. Besar landai penentu berpengaruh pada kombinasi daya tarik blok dan rangkaian yang dioperasikan. Untuk masing-masing kelas jalan rel, besar landai penentu adalah seperti yang tercantum dalam tabel di bawah ini. Yang kedua adalah landai curam. Landai curam yaitu kelandaian dalam keadaan yang memaksa dari lintas lurus dapat melebihi landai penentu. Lengkung vertikal. Lengkung vertikal atau alignment vertikal adalah proyeksi sumbu jalan rel pada bidang vertikal yang melalui sumbu rel tersebut. Letak lengkung vertikal diusahakan tidak berimpit atau bertumpangan dengan lengkung horizontal yang berupa busur lingkaran. Besar jari-jari minimum dari lengkung vertikal bergantung pada besar kecepatan rencana seperti yang tercantum di dalam tabel di bawah ini. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.